Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa untuk perjalanan arwah almarhum Bapak Kartik Suharjo. Apabila arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, semoga pembawaan doa ini dan juga sebagai tanda bakti dan hormat persembahan-persembahan akan mendukung sepenuhnya perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa ini bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga sepenuhnya bisa merelakan, melepaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Malah dengan penuh bakti dan hormat kita bawakan doa malam terakhir, malam kembang ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri menghadap peti jenazah beliau untuk memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku puja baktinya dibuka halaman pertama, persembahan dupa untuk almarhum, halaman 2. Halaman 2. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Kartik Suharjo. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 klesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimbalake di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 70. Maikrar suci ke-18 Amitabha Buddha. Kita baca bersama. Jika aku telah mencapai Anuttara Samya Samurti, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita,
mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku, surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada atau beranjali, merangkapkan kedua tangan. Di saat kita mendukung di dalam doa almarhum Bapak Kartik Suharjo, marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang tertata sebelah barat, kita bawakan pujian kepada Buddha Amitabha. Semoga Buddha Amitabha segera menjemput arwah beliau dan segera menempatkan di alam surga sucinya sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali bagi beliau. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan putra-putrinya mengingat budi baik dari orang tua. Namo Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati.
mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda. Kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa menjelang malam terakhir untuk beliau, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kembali kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha yang ditujukan kepada keluarga yang sedang berduka. Nasihat Sang Buddha ini masih relevan dalam kehidupan saat ini, berguna dan bermanfaat untuk segera menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang biasa dan wajar diterima oleh setiap makhluk hidup yang pernah mengalami kehidupan. Sikap renung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Sabbi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Butak Gede nomor 1 mengucapkan ikut bela sungkawa. Di kalangan umat Buddha ada beberapa ciri khas di saat umat Buddha mengirim kalangan bunga kepada keluarga yang berduka. Bahasanya bahasa Pali, ya. Ada tulisan Sabbi Sangkara Anicca atau Anicca Wata Sangkara. Itu bahasa Pali, bahasa India kuno. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk, segala semua yang terbentuk itu tidak kekal adanya.
Almarhum pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Almarhum terbentuk dari beberapa unsur. Dari pengetahuan umat Buddha, Sang Buddha menjelaskan dari unsur-unsur pembentuk kita yang secara umum jasmani dan rohani. Jasmani kita terdiri unsur padat, unsur cair, udara, dan gerak. Rohani demikian yang tidak kelihatan. Dari kedua unsur yang besar ini kesemuanya tidak kekal adanya. Sesuatu yang tidak kekal, yang tidak tetap, tidak layak untuk dilekati. Barang siapa melekati akan menjadi korban penderitaan. Kita berpikir orang yang kita cintai jangan berpisah, jangan mati. Namun hukum alam berbicara berbeda. Semua orang tanpa kecuali, baik yang kita cintai maupun yang tidak, semua harus tunduk pada hukum kematian, karena hukum kematian adalah hukum abadi. Ya. Sang Buddha mengatakan, renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Namun ternyata Bapak Ibu, seseorang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, tidak gampang, tidak mudah untuk merelakan, melepaskan, dan menerima kepergian seseorang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Seseorang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, cenderung pikiran kita, batin kita untuk melekatinya. Maka yang melekatinya menderita karenanya, karena kemelekatannya. Maka di kalangan umat Buddha, di dalam puja bakti kita juga selalu diingatkan untuk merenungkan bahwa segala sesuatu, hal-hal yang akan saya sebutkan itu akan terjadi pada diri kita, tidak bisa dihindarkan. Apa perenungan di saat puja bakti? Bahwa suatu saat nanti saya akan mengalami sakit. Ini belum bisa saya atasi. Segala sesuatu yang terjadi pasti akan menjadi tua. Kemudian akan mati. Direnungkan setiap saat. Merenungkan kematian bukan berarti kita menjadi orang yang murung, orang yang putus asa, tidak punya harapan. Ya. Bahkan di dalam beberapa kesempatan juga, ketika Bodhisattva calon Buddha menjadi perumah tangga, dia merenung setiap saat. Perenungannya sederhana dan bisa dipraktekkan oleh kita semua. Suatu saat nanti saya akan mati. Direnungkan setiap hari. Dia bukan saja merenungkan untuk dirinya, namun juga mengajak anggota keluarga yang lain. Istrinya juga diajari, dianjurkan merenungkan tentang datangnya kematian. Anak-anaknya semua ya dianjurkan untuk merenungkan kematian. Kita kan berpikir orang merenungkan kematian seolah-olah tidak mempunyai semangat hidup lagi. Justru orang yang setiap saat merenungkan kematian itu menjadi orang yang bahagia. Ada satu penelitian, ada suku bangsa Butan, itu disurvei menjadi bangsa yang paling bahagia di antara bangsa-bangsa yang lain. Apa? Masyarakat Butan itu sering merenungkan datangnya kematian. Dengan merenungkan datangnya kematian, keseharian kita tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu yang pasti. Kematian itu dipersiapkan dengan sedini mungkin. Dan apabila kematian itu betul-betul datang, sekalipun menderita tidak terlalu parah, ya, tidak terlalu stres, ya, kita bisa menerima. Betul apa yang direnungkan oleh Bodhisattva calon Buddha ini kelahiran yang lalu, ketika anaknya laki-laki ketika bekerja di ladang, anaknya secara tiba-tiba karena dipatok ular meninggal di ladang. Apa respon dari orang tuanya? Ayahnya ini dikasih tahu, responnya biasa, tidak nangis. Istrinya dikasih tahu juga tidak nangis, meresponnya biasa. Dan saudara-saudara yang lain pun meresponnya dengan biasa, dengan tabah. Bukan berarti anak yang meninggal itu ada anak yang nakal, ya, anak yang bandel kemudian direlakan begitu saja. Tidak, karena kesehariannya siap menerima kematian itu pasti akan datang kepada kita. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak gampang ternyata. Sekalipun kita sudah menganut agama bertahun-tahun, tidak gampang. Bahkan di kalangan rohaniwan saja di zaman Sang Buddha, ketika Sang Buddha usia 80 tahun, kematian Sang Buddha itu direspon, ya.
Ada biku-biku yang meresponnya ya tidak menerima. Secara fisik dan secara batin dia menderita. Dia mengatakan terlalu cepat Sang Buddha meninggal. Sang Buddha tidak boleh mati. Sambil mengomongkan seperti itu, dia berguling-guling di tanah memukuli dirinya. Tidak boleh mati Sang Buddha. Ini para biku yang belum mencapai kesucian. Kemudian ada kelompok biku yang lain begitu mendengar Sang Buddha wafat, responnya biasa. Tanpa kecuali orang besar seperti Sang Buddha pun harus tunduk pada hukum kematian karena hukum wajar dan alami. Dia merenungkan seperti itu, secara batin langsung bisa menerima, secara fisik pun dia lebih tenang ya menerima kematian itu. Saya yakin yang ada di sini kelompok yang pertama tidak langsung bisa menerima ketika salah satu anggota keluarga itu meninggal. Namun demikian tidak bisa langsung menerima bukan berarti tidak akan menerima. Semoga melalui proses waktu nanti akan bisa menerima, merelakan, mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Di saat akhir bersama jenazah beliau, keluarga memberikan penghormatan yang layak untuk hari terakhirnya. Kita bisa lihat di atas peti jenazah dihiasi dengan aneka macam bunga. Sebagai simbol penghormatan kepada beliau, sebagai simbol saya tetap menjaga ikatan emosional dengan beliau. Di samping itu bunga juga sebagai simbol ketidakkekalan. Di petik kita lihat masih segar, besok sudah layu. Mengingatkan kita bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang, oleh orang tua kita pun tidak kekal adanya. Kemudian di depan peti jenazah kita bisa lihat sebagai tanda bakti dan hormat ketika belum masih hidup dipersembahkan sajian makanan-makanan. Sekalipun sajian makanan sebetulnya tidak dikonsumsi oleh beliau, namun sebagai alat bantu yang hidup kepada yang telah meninggal menunjukkan bakti. Sekalipun orang tuaku telah meninggal, saya tidak merubah sikapku untuk melayani orang tuaku. Sikap mental seperti itu harus dipelihara oleh setiap anaknya agar orang tuanya mendukungnya segera mungkin, mempunyai perasaan bahagia arwah untuk mendukungnya di alam bahagia. Kemudian juga pada sore ini kita bawakan doa memuji memuliakan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, apabila meninggal akan dijemput arwahnya dan ditempatkan di alam surga sucinya. Itulah menjadi harapan kita semua, hidup bahagia sejahtera panjang umur di dunia, kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan-kebajikan belum memadai dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum Bapak Kartik, semoga arwahmu terkondisi terlahir di alam bahagia dan keluarga besar yang kau tinggalkan mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan memberi hormat di hadapan peti jenazah beliau dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Nah,